Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir di mata kuliah Integrasi Sistem. Kali ini kita akan membahas tentang uh, implementasi dari microservice, yaitu menggunakan Spring Boot. Ya. Jadi Spring ini sebenarnya adalah framework berbasis pemrograman Java. Ya. Di sini kita akan menggunakan Spring Boot, ya, suatu Spring Initializer, yaitu suatu istilahnya awalan dari bagaimana membuat suatu aplikasi web, terutama di sini kita akan buat web service ya menggunakan Spring. Jadi sudah ada library namanya Spring Boot gitu ya. Kita akan nanti gunakan bagaimana membuat microservice. Apa saja yang diperlukan dalam memulai kode program kita hari ini adalah yang pertama yang pasti Java Standard Development Kit. Pastikan sudah terinstall Java SDK misalkan minimum 1.8 ya, versi 1.8. Kemudian nanti kita akan download library dari Spring Initializer. Websitenya adalah starspring.io, alamatnya di sini. Nah, kemudian nanti setelah di-download kita akan olah atau kita buka kode programnya dengan IDE, Integrated Development Environment, menggunakan IntelliJ. Bisa juga alternatif menggunakan NetBeans ya. Kemudian juga nanti untuk mengujinya kita buka pakai browser gitu ya. Nah, nanti kalau sudah advance, kita sudah bisa menginstal, maka kalian bisa coba bagaimana connect ke database, misalkan pakai MySQL atau Postgres, RDBMS, atau pakai NoSQL seperti MongoDB. Nah, untuk pengujiannya biasa pakai Postman ya, pengujian REST API-nya kita pakai Postman. Oke, kita mulai aja. Saya sudah terinstall Java ya, JDK-nya saya menggunakan JDK 1.8, versi terakhir 1.15 ya, jadi agak untuk penamaan versinya agak melompat gitu ya Java. Jadi ada di folder Java di program file. Nah, JDK saya pakai JDK 1.8 ya, ada juga JDK versi 15 dan seterusnya ya. Tapi saya pakai JDK 1.8 aja di sini ya. Ini IntelliJ. Nah, saya sudah ada software IntelliJ di sini. Ya, mungkin ini nanti saya close aja project yang saya lagi buka saat ini. Oke, kita mulai. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus internet harus connect ya. Pastikan internet connect dan arahkan ke URL-nya start.spring.io. Ini saya sudah berada di halaman web ini, starspring.io. Ini adalah library untuk membuat atau mendevelop Spring library ya. Bisa pakai bahasa pemula Java, Kotlin atau Groovy. Di sini kita pilih ke Java ya. Untuk projectnya kita pakai Maven. Maven ini adalah untuk metodologi atau bagaimana repository yang ada di internet ya, library yang di internet, GitHub atau dan lain-lainnya bisa di download menggunakan Maven gitu ya. Atau Gradle, di sini bisa juga pilihannya Gradle. Biasanya kalau mengembangkan berbasis mobile itu pakai Gradle ya. Nah, ini bisa dipilih Spring Boot yang mana yang mau dipakai ya. Saya pakai yang default aja, ada 241 ya. Ini ya. Nah, kemudian kita harus define dulu apa nih grupnya ya, misalkan com ya, com berarti CID aja atau .net aja ya, saya .net. Ini misalkan kita akan buat REST web API aja ya, net. Nah, ini web IP sini. Nah, nanti net modifikasi web IP misalkan, atau API saja juga boleh, API aja ya, API gitu ya, net modifikasi.ip ya. Nah, ini ada versinya, bisa packagingnya bisa pakai jar, Java Archive, atau kalau web ya web archive gitu ya. Nah, JDK-nya JDK versi berapa yang harus ditentukan di sini. Jangan lupa di sini JDK-nya yang saya gunakan versi berapa di sini ya. Di file properties satu
Saya pengen pastikan dulu nih Intel IJ-nya menggunakan JDK versi berapa. Nah, di sini bagian compile Java versi berapa di sini? 18 ya, versi 18. Saya masih pakai JDK 18. Oke, berarti di sini saya pilih di webnya JDK 8 ya, 18 itu JDK 8 ya. Nah, kemudian kalau sudah kita pilih yang di sini dependensinya menggunakan web saja ya. Jadi ada web di sini. Nah, web ini dipilih Spring Web ya. Nah, ini nanti buat apa sih Spring Web ini? Dia sudah dilengkapi dengan REST, library REST ya, termasuk REST, dan juga ada MVC konsep library MVC-nya sudah dapat, dan yang lebih mudah lagi nih, Apache Tomcat-nya sudah dapat. Jadi kita sudah dapat satu paket gitu ya, sehingga tidak perlu lagi install Tomcat. Atau Tomcat itu apa sih? Tomcat itu web server ya, kayak seperti Apache ya. Kalau pakai SAM kan ada PHP, MySQL, Apache ya. Nah, Apache Tomcat ini adalah web servernya, tapi untuk Java gitu ya. Nah, padanannya nanti ada banyak web server berbasis Java ya, seperti JT web server ya. Kemudian juga ada Red Hat ya, di sini juga punya web server untuk Java gitu ya. Atau Whitefly ya, itu juga web server berbasis Java. Nah, tapi kita yang pakai adalah Apache Tomcat embedded istilahnya, jadi embedded. Jadi nggak perlu lagi kita install, sudah ketika running sudah dapat Apache Tomcat-nya. Seperti kita implementasi beberapa web server menggunakan PHP ya, atau menggunakan Python, sudah dapat tuh web servernya embeddednya ya. Jadi tinggal jalankan saja gitu ya. Oke, itu. Nah, kalau sudah di download ya, generate gitu ya. Nah, tinggal sini download ya, save tapi zip gitu ya. Nah, ini filenya nggak besar kok, gitu kecil. Sudah download. Saya pernah download, namanya sama persis IP juga. Nah, ini ya, nah, copy aja, saya letakkan dalam folder web Java misalkan di sini nih ya, di dalam playground directory D web Java, saya paste di sini. Nah, kita ekstrak aja nih. Di sini extract here, dia akan membuat directory IP ini. Nah, ini ya. Tinggal kita buka aja dengan IDE ini ya. Jadi ada di web Java API ya. Kita buka aja, oke. Nah, dia akan scanning project dengan Maven ya. Dengan Maven dia akan scanning project, nanti akan download juga via internet. Jadi internet memang harus connect ya. Dia akan download library yang sudah ada ya. Nah, ini struktur directory seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika menggunakan Spring Boot adalah yang menggunakan Maven tadi ya, ada file namanya pom.xml. Nah, di sini adalah tempat menambahkan library yang akan kita butuhkan di sini ya. Library yang kita butuhkan apa di sini nanti akan ditambahkan ya. Di sini, jadi kalau misalkan ingin menambahkan MySQL, kita tinggal tambahkan aja di sini ya, dependensinya apa misalkan ya. Jadi sudah dapat Spring Boot Starter Tomcat ini, sudah dapat ini ya. Oke. Kalau sudah, bisa kita tinggal running aja ya. Build, run atau run application di sini juga bisa ada di sini ya. Nah, kita running aja, atau di sini boot juga boleh gitu ya. Nah, kita akan lihat coba di sini outputnya di bawah di terminal sini nanti ada output ya. Apakah sudah berjalan web service-nya? Nah, kita perhatikan ya di sini di terminalnya ini di konsol bawah dia sudah berjalan kah? Belum. Oh, ternyata di sini web server file tidak berhasil jalan karena saya defaultnya di Spring Boot adalah pakai port 8080. Nah, ini harus kita ubah
portnya dengan port kita sendiri yang jangan bentrok dengan yang sudah berjalan di komputer ini. Di komputer ini sudah ada port 80. Nah, di dalam directory source itu ada main, ada resources, itu ada application properties. Nah, ini kita ganti aja, ditambahkan satu baris coding ya, baris coding namanya server port kalau salah ya. Nah, misalkan 8888 gitu ya. Ini saya set di port 888 server.port. Ya, jadi untuk menggantikan ini karena port 8080 sudah dipakai Oracle mungkin ya sini di komputer saya. Nah, kita running lagi. Nah, bisa juga lihat sini build, rebuild project atau rebuild project atau tadi run. Bisa juga langsung ya. Nah, ini dipantau ininya. Nah, kita run aja ya. Nah, kita perhatikan nih Spring Boot-nya sudah berjalan belum. Nah, ini tandanya seperti ini ya. Dia akan kalau ada error muncul di sini. Nah, tuh sudah jalan tuh ya. Tomcat berjalan di versi port 8888 ya. Tadi kan sudah arahkan di file src main resources application properties. Kita lihat di sini sekarang localhost 8888 titik 2 ya, titik 2 8888. Nah, tandanya seperti ini berarti sudah siap ya, sudah siap berjalan web service-nya, web servernya sudah jalan ya. Oke. Nah, sekarang langsung kita buat coding Java ya. Coding Java di sini kita coba di direct folder Java ya. Di sini di apa namanya di package API kita bikin aja di sini file baru di kanan new Java. Ya, misalkan hello controller misalkan ya. Nah, karena konsepnya MVC biasanya yang pertama kali dibikin hello controller misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara buatnya ya. Nah, untuk pertama kalinya biasanya kalau masih bingung memulainya biasanya baca tutorial dulu gitu ya. Jadi saya juga tidak terlalu hafal banget, jadi membutuhkan tutorial. Banyak tutorial yang bisa kita pakai, diantaranya ini dari IntelliJ Spring Boot, cari di JetBrains ya. Ini ada beberapa tutorialnya bagaimana melakukan instalasi setup dengan Spring Boot ya di sini ya. Nah, ini juga ada lagi di sini spring.io build application with Spring Boot ya. Ini ada tutorialnya di sini, nanti kalian bisa cari ya. Nah, tadi ya JDK dan seterusnya Maven gitu ya. Nah, tadi cepet ya, jadi ada di sini menjanjikan 15 menit gitu ya. Kalian bisa langsung gitu ya. Nah, di sini nih tadi ya kita coba nah, kita bikin ini hello controller ya. Nah, nanti dia akan menggunakan REST controller, jadi kita tambahkan saja di sini ya REST controller gitu ya. Kemudian kita bikin metode aja di sini, misalkan public string hello ya. Nah, return new string ya, misalkan selamat belajar string ya, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita harus berikan alamatnya, annotationnya di sini. Contohnya namanya request mapping ya. Request mapping ini untuk memastikan URL-nya seperti apa nanti ya. Request mapping di sini. Ya, misalkan kita slash berarti dia root-nya nanti akan diganti dengan nilai balik ini ya. Ini saya stop service-nya di run. Nah, nanti localhost 888 kita akan coba kita akses ya. Maka dia alamatnya jadi seperti ini.
Nah, selamat belajar Spring. Ya, sudah muncul ya tadi ya. Selamat belajar Spring. Tapi kalau ingin URL-nya berbeda ya, ini hello misalkan. Nah, ini kita set hello aja. Ya, nanti kita stop, start, maka nanti akan URL-nya di hello. Ya. Oke, URL-nya ini yang localhost 88 tetap kembali lagi semula. Tapi kalau ke hello baru yang tadi gitu ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, simple kan ngodingnya ya. Oke, nah ini request mapping ini penting pemahamannya untuk menandakan apa namanya URL-nya, routernya nanti yang akan kalian akses gitu ya. Nah ini juga sudah menggunakan konsep ini ya. Kita coba aja harus bikin objek biasanya sih ya. Kita bikin kelas gitu ya. Coba kita akan bikin kelas saja sederhana. Biasanya saya buat lagi package ini ya, Java package. Package-nya di sini misalkan ya. Nah, di sini apa? New package namanya model misalkan ya. Nah, di dalamnya kita bikin Java class misalkan kita mau bikin kelas tentang apa ya, produk misalkan ya, produk look gitu ya. Nah, ada integer ID misalkan, jadi menyimpan data ID private, bisa aja langsung aja kasih akses modifier ya, private string kode misalkan, private string nama misalkan, private global harga misalkan gitu ya. Oke, ini jangan lupa buat setter getter konstruktor ya, di Intel IJ klik kanan aja di sebelah sini, terus ada generate, kalian buat konstruktor ya, blank konstruktor aja, tidak dipilih, wajib ya di Java Bean. Kemudian baru setter getternya kalian gunakan di sini, getter and setter, di checklist semua, dipilih semua, di browse. Nah, yang free fieldnya ID, kode, nama, harga. Nah, oke. Nah, sudah disimpan. Nah, kita akan coba pakai di controller yang tadi, di hello controller. Nah, di sini misalkan kita buat lagi publik, misalkan produk, nilai baliknya ya, get produk. Nah, misalkan gitu ya. Nah, di sini produk nih harus diimport ya. Berikan shift, arahkan mouse saja di akhiran ini teks produknya, kemudian kontrol spasi ya, atau kontrol enter gitu, kontrol spasi di sini. Nah, kontrol spasi, nah, nanti akan muncul maksudnya ini bukan itu ya, enter aja ya. Nah, kemudian kita buat produk ya. Memang kalian harus paham Java nih ya. Kita buat instan dari project, kita set objeknya ya, setter getter yang tadi sudah bisa dipakai, misalkan ID-nya 1, misalkan set kodenya misalkan TV01 ya. Kemudian obj set harga namanya TV misalkan 32 inch misalkan ya. Kemudian obj set harga, kita kasih harga misalkan 3.200.000 ya. Boleh kita kasih titik itu seperti itu ya. Oke, nah nanti kita nilai baliknya kita kembalikan aja sini, return.object ini gitu ya. Nah, ini request mappingnya apa? Nah, request mapping misalkan produk gitu ya. Ya. Nah, kita stop di sini, running. Ya, seperti ini ya. Ini nanti kita akan coba di sini produknya muncul seperti apa. Produk
Nah, sudah berbentuk ini, apa namanya, JSON datanya ya. Nah, REST karena kan mau ke REST jadi datanya sudah JSON, taruh datanya seperti ini. Ya. Jadi mudah kan pakai Spring Boot, jadi buat objek langsung dapat seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau objeknya array berarti kita harus bikin menggunakan array ya. Contohnya publik, kita harus bikin ini dulu, bikin data dulu, menyimpan datanya kita buat dulu private list, pakai list ya. Di situ adalah interface untuk menyimpan collection data, yaitu collection produk misalkan ya. Nah, kita bikin produk ya, misalkan namanya list produk gitu ya. New release ya, implementasi dari apa namanya list adalah array list. Nah, ini kita import merah ini masih, kita kontrol spasi aja. Nah, ini Java util, ini juga array list juga Java util gitu ya. Ini cara menginisialisasinya. Nah, belajar collection class saya pernah buat di website saya devexpata.com, Java collection class ada nggak ya? Java fundamental menggunakan collection class ada nggak? Nah, ini ada kelas map ya, collection classnya map tapi ya nggak ada release atau Java interface ada ya. Kelas abstrak, contohnya kelas abstrak apa? Nah, di sini ada beberapa, saya lupa pernah menaruh beberapa tutorial di sini ya. Collection class contohnya map sini ya. Nah, contohnya saya pakai map, ada juga pakai list ya. Kita baik lagi ya. Oke, kita pakai list, misalkan publik list produk yang dikembalikan nilainya, jadi kumpulan dari produk, misalkan nama fungsinya list produk, misalnya list aja lah gitu ya. Oke, berarti ini kita harus list produk yang tadi ya kita akan isi ya. Oh ya, ini berarti di sini saya salah di sini. Nah, ini berarti oke, list produk ya langsung ya. Ini harusnya inisiasinya bukan di sini ya. Kita siapkan dulu di sini list produk. Nah, inisiasinya di sini. New list array tadi. Array list ya. Ya, koreksi dikit tadi ya. Pindahkan ke sini. Nah, kita isi nih produknya. Ya. Nah, bisa copy aja, satu udah dapat sini ya. Copy satu udah dapat, tapi kita masukkan ke dalam list, berarti list produk add obj ya. Kalau mau bikin lagi berarti copy aja di sini ya, bikin 2 atau 3 nanti kita bikin di sini ya, misalkan obj nya kita ganti obj 2 misalkan ya, obj 2 obj 2 obj 2 obj 2 ya. Nah, di sini namanya juga kita ganti ID-nya misalkan 2 untuk produk misalkan KL kulkas misalkan ya, kulkas 2 pintu ya, misalnya harganya lebih mahal dikit misalkan 4.800.000 misalkan ya. Kemudian bikin satu lagi obj 3. Nah, ini nanti data-data ini harusnya dari database kalau sudah menggunakan implementasi database ya. Nomor 3 misalkan apa, RC01 misalkan rice cooker. Nah, misalkan harganya 345.000 misalkan gitu ya. Oke, nah objek-objek ini kita masukkan ke dalam list. Tadi yang satu sudah kita masukkan, list produk, add itu metode untuk memasukkan obj 2, kemudian list produk, add obj 3 gitu ya. Nah, lalu di return
apa tadi, list produk gitu ya. Oke, udah dapat nih nilai baliknya sudah kita tentukan. Nah, kita URL-nya nih, add request mapping ya, kita set misalkan produknya adalah apa tadi, produknya URL-nya products ya, misalkan products gitu ya, products. Jadi kita save, kita coba akses lagi, di running dulu, stop dulu, terus running. Ya, kita coba di sini. Ini yang tadi yang pertama, produk yang pertama tadi ya, metode yang pertama. Oops, ada error. Program nyala ya, produk pada S ya. Nah, sekarang sudah ada nih, gitu ya. Jadi seperti ini nanti ya. Nah, ini baru mulai aja nih, kita nih baru tutorial bagaimana menginstal Spring Boot, kemudian juga sudah menggunakan konsep apa namanya, menggunakan request mapping ya, REST controller di sini, dan menggunakan model ya. Ini hasilnya ya. Oke. Untuk awalan pertama kali kalian install, seperti saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana routing nih. Routing ini nanti bisa kita gunakan konsep routing yang ada di dalam standarnya REST API ya. Nanti bisa kita terapkan ya. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Kita akan lanjutkan nanti belajar Spring Boot-nya untuk microservice-nya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.